Halo, tes. Halo, halo, tes. Halo. Ya, ada ya. Oke, kita mulai lagi. Kita sebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah struktur bangunan ya. Di sini mata kuliah ini 2 SKS ya. Cuman kalau biasanya mata kuliah saya full hitung-hitungan, nah di sini kita agak sedikit slow down karena isinya cenderung lebih ke pengetahuan umum. Tapi maksud pengetahuan umum di sini adalah pengetahuan yang dibatasi dengan bidang teknik sipilan. Ya, nah nama mata kuliahnya struktur bangunan. Di sini saya akan menjelaskan banyak, gitu ya, banyak sekali yang akan saya jelaskan di sini, tapi sedikit-sedikit. Jadi nggak mungkin mendalam, hanya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi dari mulai gedung bertingkat, dari mulai pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Tapi nggak terlalu mendalam ya, hanya sedikit-sedikit aja di sini. Ya. Karena kita nggak tahu nih setelah lulus akan bekerja di mana, akan berkarir di mana. Jadi minimal tahulah, oh ini adalah bangunan apron, oh ini adalah namanya runway bandara dan lain sebagainya ya. Jadi nggak terlalu, seenggaknya pernah dengar gitu di mata kuliah ini. Oke, kita mulai saja. Di sini pertemuan kita akan membahas tentang mungkin sekitar 3 pertemuan kita akan membahas tentang gedung ya. Nah, pertama, gedung ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pada bagian bawah. Bagian bawah kita sebut dengan area substructure. Ada apa aja di sini? Pertama, ada fondasi, udah jelas ya, ada fondasi. Lalu ada apa lagi? Selain fondasi ada apa lagi yang di bawah? Slope Ada. Oke, bagus. Ada lagi selain slope yang di bawah posisinya? Ada apa lagi? Yang pancang contohnya, yang pancang. Oke. Lalu tiang pancang. Ada selain tiang pancang ada lagi nggak? Misalkan kalau ke mall lagi, ternyata nggak ada parkirnya tuh di bawah, apa namanya? Kalau ke gedung bertingkat, ternyata basement Pak, basement. Namanya basement. Terus apa lagi nih selain basement? Ada lagi nggak? Selain basement. Lalu misalkan di sini saya pimpro nih. Saya akan membuat basement minus sampai B4. B4. Tapi kan ini harus kita gali nih. Ini basement 1, 2, 3, 4. Harus kita gali nih, baru ini bongkar segala macam ya. Oke. Supaya tanahnya nggak jatuh, ini apa namanya? Perlu apa namanya? dinding penahan tanah. Nah, perlu DPT atau dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah. Ya, nah ini kita akan ngebahas banyak hal, tapi sedikit-sedikit gitu. Kita nggak akan ngebahas sampai ke perencanaannya, hanya sekedar tahu aja deh, gitu ya. Jangan sampai ketika udah lulus ternyata kerja di sebuah
institusi atau sebuah developer atau project atau apa, oh nggak tahu nih ini namanya apa gitu. Nah pertama kita akan ngebahas masalah substructure. Okay. Substructure adalah komponen gedung atau bangunan yang posisinya cenderungnya ada di bawah, ya, kecenderungannya ada di bawah, ada fondasi, basement dan lain sebagainya, udah kita jelaskan. Okay. Selain substructure juga yang namanya gedung ada yang namanya superstructure. Superstructure ini berarti posisinya berada di atas tanah, ya, simpelnya gitu. Kalau substructure dia ada di bawah tanah, tapi kalau superstructure dia posisinya ada di atas tanah. Ya, itu aja simpelnya. Oke, pertama substructure ada apa aja? Berarti kalau substructure fungsinya hubungannya sangat dengan tanah, ya. Oke. Lalu superstructure berarti ya fungsi bangunan itu sendiri, ya. Ada dinding, ada denak, ada kolom, balok dan lain sebagainya. Ya, itu yang namanya superstructure. Oke, next. Nah, kita akan ngebahas satu-satu. Tadi substructure kita udah jelaskan. Ada salah satu yang namanya fondasi. Fondasi ini ada beberapa macam. Ya. Dia secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal ini adalah fondasi yang kedalamannya kurang dari 3 meter. Ya, kurang dari 3 meter. Pertama adalah fondasi batu kali, ya ini untuk perumahan biasa, mungkin rumah kita juga pakai batu kali ya. Kalau mau dibongkar silahkan. Ya, jadi fondasi batu kali ini termasuk dalam fondasi dangkal. Lalu ada juga yang namanya fondasi telapak atau footplate. Jadi kalau fondasi batu kali bentuknya biasanya adalah trapesium, ya, trapesium, memanjang, dan terus ya. Nah, ini adalah fondasi. Nah, tapi kalau fondasi footplate dia spot-spot, dia hanya ada satu, lalu ada slope-nya ngegantung, lalu ada lagi satu, itu ya. Nah, ini kita sebut dengan fondasi telapak atau footplate, ya. Ya, jadi dia nggak ada yang melajurnya nih, dia ada balok atau slope tapi bergantung di atas tanah, gitu ya. Nah, ini adalah fondasi telapak. Ya. Nah, ini kalau sekarang sih kecenderungannya fondasi lajur begini sudah mulai agak-agak ditinggalkan nih. Jadi semuanya ada. Kebanyakan sekarang orang yang bikin rumah, sekolah atau apapun ruko, dia menggunakan fondasi telapak karena dia lebih simpel, lebih sederhana. Ada juga plat menerus. Ini sama kayak fondasi batu kali. Kalau ini batu kali, batu kali. Nah, tapi dia kalau sendiri plat menerus dia bentukannya bukan dari batu kali, bukan dari batu alam, tapi bentukannya dari batu alam. Oke. Ada fondasi sumuran, ada fondasi rakit. Kalau sumuran itu untuk biasanya kalau gedung rumahnya nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah pula, nanti kita biasanya menggunakan fondasi sumuran atau faison. Jadi digali tanah sedalam biasanya 3 meter atau 4 meter untuk 3 meter. Nah, ini baru kasih tulang. Ya, ini adalah tampak sampingnya, tapi kalau udah tampak atasnya dia kadang ada yang kotak, ya, kadang ada yang bulat. Ya, dia diameternya sekitar 90 cm. Ini adalah fondasi sumuran. Jadi fondasi sumuran juga sama nih, spot-spot, dia pada satu titik kolom titik baru dikasih dia fondasi sumuran. Ya. Lalu ada fondasi rakit. Fondasi rakit itu berarti si plat lantainya dia berubah menjadi sebuah struktur. Contoh di sini adalah kolom. Contoh di sini adalah kolom,
kolom. Nah ini si lantainya tuh dijadiin struktur. Ya, jadiin struktur pakai beton. Nah ini kita sebut dengan fondasi rakit. Jadi dia nggak cuma spot di sini, nggak cuma satu spot di kolom, tapi dia seluas lantai kerja. Ini kita sebut dengan fondasi. Lalu ada lagi nih yang ini lagi agak lumayan tren, namanya KSLL, konstruksi sarang laba-laba. Ini nanti kita jelaskan. Ini penjelasannya harus khusus, nggak bisa di sini. Lalu next ada lagi fondasi dalam. Fondasi dalam ini adalah fondasi yang kedalamannya adalah lebih dari 3 meter. Kita sebut dengan fondasi dalam. Ini kita terdiri dari beberapa material, ada yang namanya tiang panjang, kayu, beton, baja, pancang komposit, bor pile, dan lain sebagainya. Ini adalah fondasi, kita sebut tadi fondasi tiang. Jadi di bawah telapak ini, ya kita sebut ini, kalau udah fondasi dalam berarti bukan telapak lagi, tapi sebutnya adalah pile cap, ya, atau topi tiang. Ya. Ini kita pancangkan, kita tanam tiang, bisa terbuat dari kayu atau apa ya. Nah, ini ditanam, ya, ini fondasi tiang. Ini satu titik telapak ini bisa 1, 2, 3 atau 4 tergantung perhitungan. Nah kita sebut dengan fondasi tiang. Ya. Ini tiang pancang ada kayu, beton, baja komposit, dan bor pile. Oke, nanti saya jelaskan. Yang pertama, fondasi dangkal saya rasa sudah cukup jelas. Lalu sumuran, nah ini tadi sumuran yang mungkin gambarnya kurang jelas. Ini hanya sebuah galian sumur, diameternya 90 sampai 1,5 meter, lalu dibuat tulangan lalu dicor. Ini adalah fondasi sumur. Next, nah ini adalah fondasi KSLL atau kita sebut dengan konstruksi sarang laba-laba. Ini sudah belajar mekanika tanah sudah belum? Sudah belajar mekanika tanah belum? Udah Pak. Udah Pak. Udah. Anda pernah dengar namanya hasil sondir atau nilainya? Kalau hasil sondir sebutnya apa? BCP apa SPT? Lupa. Hasil sondir apa namanya? BCP. Kalau sondir tapi dia hasilnya DCP atau dynamic cone penetration. Benar nggak? Lupa. Lalu ada boring. Kalau boring hasilnya adalah SPT. Benar nggak? Soil penetration apa? Penetration test. Nah, masa saya harus ngajarin mekanika tanah sih? Nah, oke. Kalau sondir tujuannya untuk apa? Atau DCP tujuannya untuk apa? Ayo, masih ingat nggak? Sondir. Ayo, sondir tujuannya untuk apa? Atau DCP tujuannya, tes DCP tujuannya untuk menghitung apa? Mencari apa? Mencari apa? Ayo, masa saya harus komplain ke Pak Nugroho nih? Masih nggak ngerti. Ngukur daya dukung tanah Pak. Daya dukung tanah. Ya. Oke. Bedanya daya dukung tanah dan CBR apa?
Bingung kan? Bedanya daya dukung tanah dan CBR atau California Bearing Ratio apa? Googling dulu ya. Oke. Ya. Jadi dari dua tes ini tujuannya sama, menghitung nilai daya dukung tanah, ya. Lalu ada satu lagi tes namanya tes CBR atau namanya CPT ya, atau apa ya? Tes CBR aja. Saya lupa ya tesnya apa ya. Kalau nggak salah CPT ya. CPT kalau nggak salah. Penetration test juga. Nah, ini adalah kalau yang tadi yang dua ini menghitung daya dukung tanah, nah, tapi kalau California Bearing Ratio adalah nilai kepadatan tanah. Kepadatan. Dari dua tes ini, ya, dari dua tes ini menghasilkan sebuah grafik. Kalau boring berarti yang hasil grafiknya adalah grafik DCP. Kalau sondir hasilnya adalah grafik DCP, tapi kalau boring hasilnya adalah nilai S, soil penetration test. Okay. Hasil sondir, saya coba closing deh. Hasil sondir. Oke. Hasil sondir. Copy image. Nah, ini adalah salah satu hasil sondir. Nah. Oh, salah, ini CPT. CPT ya, bukan DCP, tapi CPT. Berarti bukan dynamic, tapi CPT, Cone Penetration. DCP, oh salah, Dutch Cone Penetrometer, salah, saya yang salah. Dutch Cone Penetration. Dutch Cone Penetration. Nah, hasilnya adalah grafik daya dukung tanah atau grafik kekuatan tanah. Bentar. Halo, tes. Tes, masih kedengeran? Halo? Kedengaran. Masih, Pak. Oke. Apabila sebuah lahan kita lakukan tes, maka hasilnya adalah grafik seperti ini. Nah, ini adalah kedalaman. Di kedalaman berapa nih? Nah, ini kedalaman. Nah, ini sementara di sini adalah strength atau strength tanah, ya, kekuatan tanah. Ya. Jadi semakin dia ke dalam, biasanya dia semakin keras tanahnya, ya, semakin keras. Ya. Oke. Nah, si kedalaman ini akan menentukan nih, si kondisi hasil tes ini menentukan tipe pondasi kedalaman tiang kita seberapa besar sih rencananya. Ini akan didapat dari hasil tes ini. Ya. Namun ada kalanya kita lakukan tes, ternyata grafiknya kalau ini normal ya, dia pertama rendah, lalu semakin dalam dia semakin tua, gitu ya. Oke, namun ada kalanya dia ketika hasil tes dia terus lurus kayak gini nih. Kayak gini ya. Nah, ini menandakan bahwa tanah yang
tanah lokasi proyek kita dia kayak puding gitu ya. Di atasnya lembek, di bawahnya juga lembek gitu. Kalau pakai tiang pancang, dia ketika dia dipancang, si tiang pancangnya bakal hilang, bakal tahu kemana nih gitu ya. Bakal terus tembus ke bawah gitu, nggak ketemu sama tanah kerasnya. Lalu ada sebuah inovasi lah, bagaimana caranya apabila kita menemukan tanah seperti ini ya, tanah yang terus aja kayak puding, lembek terus-terusan, nggak ketemu tanah kerasnya, sementara normalnya kan dia harusnya tambah keras. Maka lahirlah yang namanya fondasi KSL atau konstruksi sarang laba-laba. Di sini dia merubah fungsi tanah, ini adalah tanah, menjadi sebuah struktur. Jadi strukturnya itu dia nggak ketemu sama tanah keras, tapi dia ngambang di atas dengan mengubah mengkonversi tanah menjadi sebuah bagian dari struktur. Nah, ini konstruksi namanya adalah fondasi konstruksi sarang laba-laba. Ini konstruksi seperti ini familiar kita temukan pada daerah-daerah yang rawan gempa. Ya, rawan gempa. Di sini rawan gempa biasanya kita kalau di sini Sumatera ya, di Jawa. Nah, biasanya dari Padang sampai Bengkulu. Nah, di sini ya, daerah sini. Nah, ini adalah daerah-daerah yang memiliki kualitas tanah yang rendah. Kualitas tanah yang rendah atau strength tanahnya rendah. Maka di sini apabila kita mendapatkan ketika kita tes hasilnya nggak jelas nih, terus aja turun, nggak ada grafik untuk menguat, maka kita sarankan menggunakan konstruksi sarang laba-laba seperti ini. Nah, ini adalah bentukannya agak aneh, dia nggak dalam nih, paling cuma 1,5 meter apa 2 meter di atas tanah, dia nggak ada tiang yang ke dalamnya, tapi dia akan mengubah fungsi tanah menjadi sebuah struktur, menjadi komponen struktur. Itu namanya konstruksi sarang laba-laba. Nah, ini cocok untuk tanah-tanah yang lembek macam yang ada di kota Padang dan Bengkulu. Padang, Bengkulu, Bukit Tinggi, nah biasanya tanahnya kurang bagus dia menggunakan ini. Yogyakarta juga kurang bagus menggunakan ini. Nah, ini adalah konstruksi sarang laba-laba, dia suitable untuk bangunan-bangunan yang menengah, tinggi enggak, rendah juga enggak. Dia kriterianya adalah 4 sampai dengan 7 atau 8 lantai. Tapi kalau di atas 10 dia nggak akan bisa nih. Biasanya dia untuk konstruksi yang menengah, yaitu antara 5 sampai dengan 7 atau 8 lantai. Nah, ini adalah konstruksi sarang laba-laba. Gitu. Oke, next. Ini ada tadi fondasi dangkal. Lalu fondasi dalamnya kayak gimana? Nah, ini fondasi dalam. Nah, kita sebut dengan fondasi dalam karena kedalamannya lebih dari 3 meter. Nah, ini biasanya adalah fondasi tiang. Fondasi tiang. Ada beberapa macam tiang, ada yang tiang yang dari kayu, contohnya kayak gini. Ini tiang-tiang kayu. Jadi siapa bilang si tiang pancang itu harus dari beton semuanya? Enggak kok. Yang dari kayu juga ada, yang dari baja juga ada. Cuman yang masalahnya kalau kayu kan sayang, daripada dijadiin fondasi ya lebih baik dijadiin lemari karena mahal. Ya. Oke. Nah, ini tiang fondasi tiang juga macam-macam. Ada yang namanya tiang pancang yang berbentuk segitiga, terdiri dari ukurannya biasanya 27. Ini 27, sisinya 27 dan 32. Lalu ada yang square ada yang 20x20, 25, lalu 30. Lalu ada juga yang bulat. Yang bulat biasanya kita ganti namanya, bukan tiang pancang lagi. Ya. Kalau yang kecil ini biasanya kita sebut dengan mini pile.
Tapi kalau yang bulat kita sebut dengan spoon pile. Ini diameternya dari diameter 30 sampai dengan 1 meter. Ini kita sebut dengan spoon pile kalau yang bulat. Lalu secara pemancangannya juga ada macam-macam. Ada yang menggunakan hammer atau ini ada hammer. Ada dua jenis. Ini adalah hammer. Jadi dia si tiangnya diangkat lalu dipukul menggunakan palu sampai dia mencapai kedalaman yang kita rencanakan. Ya. Di sini karena si tiang pancang ini ukurannya terbatas, bisa ada yang kalau nggak salah 6 meter ya. Maka si joinannya itu ketika tiang pancang satunya sudah tertanam, lalu kita mau sambung lagi, dia si atasnya itu dari besi, harus dielas baru si tiang pancang yang kedua baru kita bisa pukul sampai dengan kedalaman. Nah, ini adalah metode drop hammer atau metode dengan palu ya. Lalu ada metode yang kedua, namanya adalah nggak ada. Jadi di sini ada dua jenis pemancangan. Pertama adalah drop hammer. Ini ada hydraulic hammer. Kalau yang si drop hammer dia menggunakan palu, dipukul-pukul dia sampai mencapai kedalaman. Tapi kalau si hidrolik dia menggunakan kayak shock breaker motor, kayak ditekan terus menggunakan hidrolik sampai dia kedalaman tertentu. Kalau di sini kalau drop hammer dia minusnya dia berisik lalu destruktif. Nah, karena dipukul-pukul maka kemungkinan hancur di ujungnya dia tinggi ya. Tapi dia ada kelebihan tersendiri, yaitu murah. Lalu yang kedua ada hydraulic hammer. Nah, minusnya dia mahal, plusnya dia enggak berisik, noise reduction. Dia enggak terlalu berisik nih kalau si hydraulic hammer. Nah, pondasi tiang juga ada dua jenis, ada yang dipancang, dipukul-pukul sampai dengan masuk, lalu ada yang dibor. Kita sebut kalau yang dibor ke dalam kita sebut dengan namanya bore pile. Jadi si tanahnya itu dibor terus sampai kita rencananya kedalamannya berapa nih? Contoh 30 meter, dibor sampai dengan kedalaman 30 meter. Ya, sampai dengan kedalaman 30 meter. Lalu setelah lubangnya jadi, kita pasang tulangannya. Setelah itu baru dituang beton. Nah, ini kita sebut dengan bore pile. Lalu ada juga si spoon pile yang posisinya dia dibor dulu baru dia dipancang, ada juga yang seperti itu ya. Ini salah satu pekerjaan bore pile. Nah, ini bore pile ini adalah pekerjaan yang cukup mahal dan sangat familiar untuk pekerjaan high rise building atau pekerjaan gedung tinggi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi ada pondasi tiang, ada pondasi dangkal. Lalu ada juga, nah ini ada salah satu pekerjaan bore pile. Jadi si tanahnya dibor, ini pekerjaan yang sangat menjijikkan gitu ya. Udah tanahnya dibor, terus banyak lumpur dan lain sebagainya gitu. Lalu dituang beton. Pekerjaan cukup berat, mahal, dan cukup penting gitu.
Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan bore file. Nah, next, lalu si bore file ternyata penggunaannya nggak cuma fondasi ya, si bore file ini bisa juga untuk pekerjaan-pekerjaan kayak tanggul penahan tanah. Nah, ini kita sebut dengan continuous file ya, continuous file. Jadi untuk melakukan pekerjaan continuous file ini ada dua buah jenis file. Pertama adalah solder file, lalu ada second file. Oke. Jadi kalau contoh kayak kemarin yang Bocimi yang rubuh ya, ternyata si tanggulnya menggunakan metode solder file. Oke. Pertama, misalkan di sini ada sebuah area, kita akan membuat tanggul pada area sini. Oke. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat bore file dulu satu, tapi dengan jarak tertentu. Ini kita sebut dengan solder file. Oke. Nah, ini nggak boleh rapat, harus dikasih jarak. Ini kita sebut solder file. Solder file. Nah, ketika solder filenya sudah jadi, baru kita bor lagi di sini, tapi beririsan bornya beririsan, harus memotong bor file yang sudah ada ya, harus beririsan. Oke. Nah, file yang kedua ini, yang generasi kedua ini kita sebut dengan second file. Nah, ini adalah penggunaan bore file untuk pekerjaan-pekerjaan dinding. Selain solder file dan second file, ada juga yang menggunakan diafragma, atau dia menggunakan beton yang dia nggak pakai second file nih. Dia solder file, tapi dia menggunakan persegi. Ini disebut dengan diafragma wall. Ini solder filenya, solder file. Ini adalah diafragma wall. Oke. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan penggunaan bore file untuk pekerjaan-pekerjaan dinding penahan tanah ya. Contohnya sebentar saya cari perbaikan tol Bocimi. Oke. Ini ya contohnya. Copy image. Nah, ini adalah pekerjaan tol Bocimi. Oh, sorry, beda. Copy image. Okay. Copy image. Nah, ini dia si tol Bocimi, dia menggunakan metode continuous file. Dia akan dibuat bore file 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu dibuat second file ya, memanfaatkan pekerjaan bore file untuk pekerjaan-pekerjaan tanggul penahan tanah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Nah, saya lanjutkan. Sekarang di sini si pekerjaan tiang ini harus kita tes nih. Harus kita tes. Kita harus memastikan pekerjaan kita memenuhi syarat. Maka kita harus lakukan yang namanya serangkaian tes. Oke. Nah, tes di sini belum. Oke. Di sini ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengetes fondasi tiang kita aman nggak sih, ya, aman nggak sih fondasi tiang kita. Oke, pertama ada yang namanya uji tekan, ada yang namanya uji tarik, ada uji integritas dan uji lateral. Oke. Nah, pertama uji tekan atau uji apa atau uji statis. Uji statis ini kita sebut dengan namanya loading test biasanya. Loading test. Oke. Jadi dari sejumlah tiang pancang yang sudah dikerjakan, kita ambil sampel, ya. Kita ambil sampel salah satu, lalu diberikan beban menggunakan concrete box atau box beton, dikasih beban. Dia bisa 1 minggu atau berapa bulan gitu ya, enggak bulan sih, hitungannya minggu sampai 3 minggu kalau nggak salah. Dihitung berapa sih penurunan yang terjadi pada salah satu tiang pancang. Di sini dilakukan pengujian beban sebesar 150% dari beban rencana. Misalkan rencananya satu tiang menahan beban 200 ton. Nah, maka di satu tiang ini kita akan tes menggunakan beban 150 kali 200 ton. Jadi sampelnya nggak semuanya, jadi hanya beberapa. Jadi taruh beban berupa balok-balok beton sedemikian banyak ditumpu oleh tiang pancang, ya, atau bore pile atau tiang pancang. Lalu diuji nih, si tiang pancang itu turunnya berapa banyak sih, ya, diuji. Nah, ada standarnya, dia penurunan yang diizinkan berapa, ada ketentuan yang diizinkan. Oke, cuman maaf kita nggak ngebahas sampai sana. Oke, lalu selain uji tekan, ada juga uji tarik, uji tekan. Jumlah tiang yang diuji adalah 1% dari jumlah tiang pancang dengan minimal 1 tiang. Oke. Maka jika tiang pancang yang diuji lebih dari 3, maka 25% dari pengujian dapat dilakukan dengan PDA. Nah, PDA adalah Pile Driving Analysis. Pile Driving Analysis kalau nggak salah. Jadi kalau terlalu banyak karena uji tes ini sangat mahal, dianjurkan jadi jangan pakai loading test aja, tapi menggunakan alat, ya, menggunakan Pile Driving Analysis. Uji statis bisa dilakukan di darat, bisa juga dilakukan di air. Ini salah satu contoh pengujian statis di air. Oke, nah simulasinya seperti ini. Jadi si tiang pancang dikasih sebuah balok. Nah, habis itu dikasih beban. Lalu antara balok besi yang ada balok betonnya ditaruhin dia semacam hidrolik. Oke. Dilihat seberapa besar sih penurunan yang terjadi ketika usia, kalau nggak salah sih 3 minggu, setelah usia 3 minggu gitu ya. Apabila cuma 1 atau 2 cm masih diizinkan, tapi kalau udah puluhan cm maka tiang pancang ini gagal. Oke. Selain uji statis juga ada yang namanya
uji namanya IDA, File Driving Analysis. Oke. Jadi ketika File Driving Analysis ini ujian yang cukup favorit, jadi karena dia biayanya sangat murah dibandingkan dengan uji statik. Pada tiang yang sedang dipancang menggunakan drop hammer atau hydraulic hammer, lalu diberikan sensor, ya, diberikan sensor untuk dilihat seberapa besar sih penurunan yang terjadi menggunakan, dilihat secara elektronik. Ya. Berbeda dengan uji beban statik, metode PDA dilaksanakan dengan memasang sensor, akselerometer, dan strain transducer pada permukaan tiang, kemudian memberikan pukulan pada kepala tiang. Energi yang dihasilkan direkam komputer berupa grafik kecepatan dan gaya. Jadi ketika dia ada tumbukan di sini, diukur berapa sih kecepatan rambat dari ujung sini, dari ujung tumbukan ke alat. Dia untuk mengetahui dia masih aman nggak sih si tiang pancang ini kita sebut dengan File Driving Analysis. Ini dilakukan ketika kita melakukan pemancangan. Biasanya pemancangan terakhir biasanya. Oke, ini ada rumusnya yang kita sebut dengan metode CASE, ya. Metode CASE, dia ada beberapa yang dihitung, cuman kita nggak ngebahas itu. Contohnya. Oke. Lalu selain uji tekan, ya, ada juga uji tarik. Ya. Uji tarik itu, jadi si tiang pancang ini dia ditarik ke atas untuk mengetahui seberapa kuat sih dia tertanam si tiang pancang ini ke dalam tanah. Jadi pengujian itu ada dua, ada yang ditekan, ada yang ditarik. Kalau ditarik berarti yang ditarik bukan betonnya tapi tulangannya yang ditarik. Nah, ini si uji-uji ini dia berlaku untuk pekerjaan bore pile maupun spoon pile. Oke, next. Lalu ada uji integritas, ya, uji integritas atau kita sebut dengan PIT, atau Pile Integrated Test, ya, Pile Integrated Test. Dia ketika Pile Integrated Test ini dikerjakan untuk pekerjaan bore pile. Ya, jadi ketika si tanahnya sudah dibor, ya, dia ditanam sensor di sini 1, 2. Nah, sensor ini ada satu sebagai receiver, ada satu sebagai pokoknya ada sinyal, yang satu terima, yang satu kirim. Jadi ini kirim sinyal, diterima ke sini. Kirim sinyal, diterima ke sini, gitu ya. Dia untuk mencari nih pada pekerjaan bore pile ini terjadi keruntuhan apa enggak nih. Ya. Nah, jangan-jangan si bore pile-nya bentuknya kayak gini, gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan Pile Integrated Test. Untuk mengetahui si bore pile kita masih utuh apa enggak sih, nah, kita lakukan dengan PIT atau Pile Integrated Test. Ini tes ini cukup mahal kalau Anda mau jadi vendor, juga pelajarnya juga sedikit. Jadi pada PIT ini mengetes apakah bore pile yang sudah kita kerjakan, dia kan kita ngebor nih tanah.
ini nggak pakai casing nih, terjadi keruntuhan apa enggak nih, terjadi keruntuhan apa enggak, masih utuh apa enggak bentukannya, atau ada yang kosong nih, nggak ada betonnya. Nah itu kita lakukan dengan PIT atau File Integrated Test. Jadi si sensornya dia saling berhadapan, 1, 2, 3, 4. Yang satu dia kirim sinyal ke sini, yang satu kirim sinyal ke sini. Lalu dari sini dia kirim laporan ke komputer. Oke ya. Sama dari sini juga kirim laporan ke komputer. Maka hasilnya dia masih utuh apa enggak nih. Nah, kalau masih utuh biasanya bentukannya kayak gini. Ada yang langsung berbentuk visual, ada yang berbentuk grafik, ada yang grafik seperti ini. Ya, ada yang berbentuk grafik karena dia sifatnya elektronik. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Saya yang nanya. Muhammad Ridan ada? Muhammad Ridan ada? Muhammad Ridan ada? Halo? Muhammad Ridan ada? Muhammad Ridan? Tidak ada ya? Halo Muhammad Ridan? Oke, tidak ada. Oke. Asep Ramdan ada? Hadir, Pak. Oke, Asep Ramdan. Saya ada project nih, Asep Ramdan. Tapi si tanahnya lembek banget. Sementara proyek saya gedung 6 lantai. Fondasi apa yang harus saya pakai? Asep Ramdan. Jaring laba-laba, Pak, yang tadi posisi. Oke, yang tadi ya, yang kayak itu. Oke, terima kasih Asep Ramdan. Oke, saya tanya lagi. Apa ya pertanyaannya ya? Zidan, ada Zidan? Zidan Muhammad Ramdan? Ada, Pak. Ada. Oke. Anda tahu tol Bocimi yang lagi diperbaiki? Iya. Nah, itu tanggulnya menggunakan metode apa? Tanggul si jalannya apa sih ke tanahnya? Yang ke tanahnya, yang nahan longsoran. Kalau tanggulnya mah itu pakai DPT, Pak, dibronjongin. Tanggul buat Oke. nahan longsorannya. Iya, pakai DPT DPT. Iya, DPT-nya kayak apa? Kan tadi udah sebut. di Ya, betul. diterapin gitu, betul, Pak? Gimanain masa? Diterapin, Masa diterap? ditrap gitu. Hah? Ditrap gitu. Terus kuat emang. Gimana lagi? Terus pinggir-pinggirnya pakai penahan kolom gitu, Pak. Iya, apa namanya? Borpile. Portal. Oke, makasih. Oke. Oke, di sini saya jelaskan beberapa hasil tes ya. Tadi ada file integrated test, lalu ada juga sonic logging. Jadi ini mirip sama si integrated test, namanya
sonic logging. Jadi dia ketika kalau si mirip sama si integrity test, jadi dicor ke dalam si sensornya, baru kita nyalakan. Seperti apa hasilnya? Ini namanya selain integrity test ada juga namanya uji sonic logging. Jadi dicor di tempat menghasilkan dia untuk mencari nih pada pondasi yang kita rencanakan ada yang kosong apa enggak nih, ada yang kosong enggak, ada yang kocor, ada yang berlubang apa enggak. Ini kita menggunakan sonic logging. Ini mirip dengan file integrated test ya. Oke. Nah, next ini adalah hasil uji sonic logging. Nah, kalau si file integrated test hasilnya seperti ini nih, ada yang berupa langsung grafik, bentukannya kayak gini, si board filenya gitu ya, nggak mungkin sempurna, pasti ada yang, soalnya kan tanah ya, ada yang ada yang agak-agak zigzag sedikit, ada yang full gitu. Ini aja adalah hasil dari file integrated test. Di sini ada perbedaan. Nah, di sini pemukulan ini. Nah, ini hasilnya ada yang good dan ada yang bad. Nah, kalau yang good dia di tengahnya dia lurus, berarti di sini pada tiang-tiang board file dia tidak terjadi kerusakan yang berarti. Tapi ketika di sini dari ujung sini sampai ujung sini dia banyak bergelombang nih, gitu ya, banyak bergelombang, maka dia telah terjadi pada dinding board filenya telah terjadi kerusakan. Kalau orang ngebor kan di ujung, oke, di ujung ini ya ke urut nggak apa-apa ya, nggak terlalu masalah. Lalu di atas ketika permukaannya agak-agak aneh dan di sini ada aktivitas orang juga nggak masalah. Tapi ketika di tengah diusahakan dia bentukannya adalah rata. Ini adalah hasil dari file integrated test. Apabila hasilnya bagus, dia pada permukaan ujung dia sedikit bergelombang, lalu di tengah-tengahnya dia solid rata, tapi di ujungnya dia, di ujung permukaan dia sedikit bergelombang lagi. Nah, tapi kalau ya hasilnya yang buruk, berarti di tengah-tengah ada gelombang lagi. Berarti di sini pada tengah-tengah board file dia terjadi gelombang atau terjadi si tanahnya yang kecoak gitu ya, atau enggak solid dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari file integrated test. Lalu ada uji lateral. Yang terakhir ada uji lateral. Jadi uji ini, kalau yang tadi gayanya vertikal, uji statik ya, gayanya vertikal, tapi kalau uji lateral dia gayanya adalah horizontal ya, horizontal. Jadi si tiang, si board file, si spoon file atau apapun dia dilakukan pengetesan. Pengetesannya bukan di atas tapi di pinggir. Di pinggir dia dikasih beban nih, ditekan tapi ke samping ya, untuk menguji kalau karena precast, kalau si spoon file kan precast ya, precast dia di dalam tanah ya. Kita nggak tahu nih setelah tertanam kondisi sambungannya masih bagus apa enggak nih ya. Nah, caranya adalah melakukan uji lateral. Sini ada sebuah beban, lalu ditekan. Apabila dia stay atau statis, berarti dia posisi sambungannya dia masih bagus. Tapi apabila dia agak-agak ada gerakan ketika dilakukan uji lateral, maka bisa dipastikan
sambungan pondasi tiang kita dalam kondisi rusak. Oke. Skemanya seperti ini. Lalu ini adalah beberapa uji coba. Jadi pada contoh ini ada 2 buah tiang pancang yang berdekatan. Nah, ini tanah, ini tanah. Oke, lalu dilakukan tes buat saling menekan. Ada gerakan nggak nih kedua tiang pancang ini? Ya, nah ini kita sebut dengan uji lateral. Ini mirip-mirip dengan uji statik. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Silakan. untuk keseluruhan pengujian ini apakah bisa sendiri atau harus ke instansi yang sudah punya sertifikat tertentu supaya hasilnya diakui gitu. Oke. Seperti itu sih. Terima kasih. Biasanya kan si proyek itu ada organisasinya lumayan ini ya, lumayan panjang ya. Misalkan di sini ada owner, lalu ada owner di sini. Bentar. Sini ada owner. Oke, sini ada main con atau main kontraktor itu kontraktor utama. Lalu ada MK atau CM, construction manager. Nah, dia si owner tuh harusnya ada satu lagi independen namanya konsultan. Dia tergantung si owner, dia mintanya seperti apa, karena zaman sekarang susah orang buat percaya gitu. Si Mencon ini kan kadang-kadang nggak semuanya dikerjain sendiri, dia ada subcon. Terus ada ini subcon fondasi, ada subcon buat struktur gitu kan. Ada ME ya. Nah, si MK dia langsung mengawasi si MK ini, mengontrol semuanya. Nah, si MK dia menyerahkan apakah mau mereka yang handle buat menjamin si pekerjaan ini aman, atau diserahkan balik lagi ke owner. Harusnya sih si MK yang ini ya, yang menyerahkan. Si MK yang handle semuanya. Nah, di sini dia biasanya meng-hire konsultan independen. Nah, ini untuk melakukan menjamin ini, mengetes kerjaan ini dia aman apa enggak nih, sesuai prasyarat apa enggak, sesuai syarat apa enggak. Lalu si konsultan ini memberikan laporan ke MK. Setelah laporan ke MK, berarti si MK laporannya enggak ke Mencon dong, tapi langsung ke si owner. Begitu Pak. Gitu. Jadi kadang di project itu struktur organisasinya beda-beda Pak. Gitu. Kadang si konsultan ownernya gue pokoknya mau tesnya semuanya lewat Sofoko, gue nggak percaya sama lu, gue nggak percaya juga sama dia, kayak gitu. Maka dia biasanya independen nih. Nah, independen ini biasanya kalau ownernya besar, dia punya QS tersendiri, quantity surveyor tersendiri untuk menjamin semua pekerjaan ini aman apa enggak. Gitu. Jadi nggak disamain ya, setiap project harus dari siapa yang menyediakan gitu. Kadang beda, apalagi swasta, apalagi yang multinasional ya. Gitu mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain di project, silahkan.
Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau dari BUMN sendiri ada Pak untuk itu yang penyedia jasa pemeriksaan Pak? Oke, kalau BUMN, misalkan, proyek pemerintah ya atau gimana? Enggak, misalkan BUMN punya anak perusahaan BUMN ya, yang terkait dengan masalah pengecekan struktur kan. Misalkan PU punya perusahaan apa, jadi dia kan ini mah berbicara masalah pengecekan ya, si alatnya juga mungkin harus dikalibrasi dan juga orang-orangnya juga harus emang punya sertifikat gitu Pak, nggak bisa asal orang gitu yang gitu. Kalau itu atau swasta aja gitu. Pak Ayat, maaf kalau ke situ saya kurang begitu paham ya. Yang jelas yang saya tahu ketika tender LPSE, ini tender LPSE ya. Tender LPSE itu ada beberapa tender. Pertama ada tender buat perencanaan, bahkan ini dari LPSE ya. LPSE. Ada tender perencanaan, udah masuk perencanaan udah selesai, baru tender pelaksanaan. Nah, tender pelaksanaan ini barengan dengan pekerjaan tender MK. MK ini yang menjamin pekerjaan si kontraktor pelaksanaan ini aman. Nah, biasanya dia sama nih. Tuh. Nah, si MK ini dia si LPSC biasanya ngeluarin RKS. Bukan RKS ya namanya ya. RKS mungkin ya, rencana kerja dan syarat. Misalkan di tesnya harus menggunakan apa. Nah, berarti kita harus menyediakan si LPS ini konsultan independen untuk melakukan pengetesan. Maka ada tender lagi nih. Vendor apa namanya ya? QA, Quality Assurance. Nah, dia kalau BUMN sendiri yang saya tahu hanya Sukovindo juga itu dia hanya menyediakan kalibrasi untuk melakukan pengetesan langsung. Biasanya kalau yang pernah saya alami sih dia menggunakan independen, nggak ada dari BUMN. BUMN hanya biasanya dari perencanaan dan pelaksanaan. Kadang MK juga kadang-kadang dari swasta, kadang-kadang Jaya CM atau apa gitu. Tapi kalau pengetesan yang saya alami dia Sukovindo yang beririsan, tapi dia hanya ini doang, hanya kalibrasi alat, dia nggak mencapai ke pekerjaan. Mungkin surveyor Indonesia mungkin bisa tuh, surveyor Indonesia. Satu lagi Pak, ya. Orang yang melakukan pengetesan harus punya sertifikat nggak Pak? Kalau sekarang kan zamannya SKA ya, jadi biasanya kalau melakukan pengetesan dia levelnya operator. Tapi operator ini nggak soalnya kan spesifik ya, operator misalnya operator VIP, operator PDA. Sementara kan teknologi terus berkembang, biasanya si jangkauan LPJK untuk menjangkau orang-orang seperti ini dia terbatas. Yang saya tahu hanya ada SKA atau sertifikat untuk SLF, sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi terdiri dari SLF ini kan ada serangkaian tes ya, ada tes hammer test, ada apa segala macam. Ini dijamin dengan sertifikat SLF. Berarti kalau saya melihat dari pengertian SLF itu sendiri, harusnya si SLF ini bisa menyentuh level operator. Mungkin SLF-nya jenjang 6 atau 5 atau 7. Mungkin seperti itu. Baik Pak. Jadi sertifikatnya sama SLF tercover Pak ya untuk jenis harusnya pekerjaan ini? Harusnya tercover.
gitu. Baik Pak, terima kasih. Kalau yang lain kan spesifik ya, kayak sertifikat trigger, itu sertifikat operator apa namanya, EXA, sertifikat operator RICO, itu kan khusus ya. Tapi kalau untuk operator tes ini saya belum nemu nih, gitu. Harusnya tercover dengan SLF gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi nanti jam 7 malam ya untuk mata kuliah. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.